datang tentunya dalam VitaFlow Stream yang ketiga. Dengan tema yang luar biasa yaitu menjaga keharmonisan pasangan setelah melahirkan. Wow, what a great theme ya pada malam hari ini ya. Untuk moms yang baru hadir boleh dong kasih emoticon atau absen dulu dari mana momsnya. Ada yang mungkin dari Jabodetabek atau mungkin ada yang dari Pulau Sumatera, Kalimantan, semuanya silakan sebutkan namanya. Say hi sama penonton lainnya atau kasih emoticon di kolom komentar supaya Chrissy tahu bahwa we are connected walaupun sekarang terhubungnya secara virtual ya. Dan pastinya hari ini kita akan sama-sama berbicara dengan dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama, beliau ini merupakan seorang mom influencer. Waduh, ngomongin mom influencer nih benar-benar kayaknya hits banget ya, dan juga bisa menjadi perpaduan atau perwakilan dari suara hati para moms. Dan juga tentunya kita akan berbicara dengan dokter yang ngomongin seputar temanya yang berbicara mengenai keharmonisan keluarga. Kayaknya dia adalah orang yang paling tepat yang akan kita tanya-tanya. Nah, berbicara mengenai VitaFlow, mungkin ada daripada mam semuanya atau para penonton yang belum akrab sama VitaFlow, walaupun pastinya tentunya Chrissy yakin udah banyak banget yang menggunakan produk VitaFlow. VitaFlow ini merupakan salah satu brand terpercaya untuk para moms dan juga baby yang sudah hadir sejak tahun 2017. Makanya tadi Chrissy bilang bahwa hari ini bertepatan dengan 3rd anniversary dari VitaFlow dan pastinya mengeluarkan berbagai macam produk terbaik moms, mulai dari botol ASI, kantong ASI, baby dry wipes, sanitizer alkohol, dan juga masih banyak lagi. Dan pastinya hari ini kita akan bersama-sama merayakan dengan berbagi kebahagiaan dengan para moms di rumah dan dimanapun para moms dan juga penonton berada. Oke, nanti kita akan ngobrol sama Dr. Haikal dan juga Mam Ayu. Kita akan ngobrol dengan tema yang luar biasa yaitu menjaga keharmonisan pasangan setelah melahirkan. Jadi moms jangan sampai ketinggalan. Untuk pertanyaan-pertanyaan juga silakan langsung taruh aja di kolom komentar, nanti mungkin yang beruntung akan langsung kita bacakan ya. Tapi sedikit mengenai Dr. Haikal dan juga Mam Ayu. Dr. Haikal Ansari M. Biomed AM ini merupakan dokter estetik, dokter anti-aging juga, dan juga seksologis health speaker. Nah, makanya tadi saya bilang pas banget kita akan ngobrol sama tema kita pada malam hari ini barengan sama Dr. Haikal dan juga Mam Ayu Astari sebagai aktris, presenter, dan juga mom influencer ya. Tapi sebelum kita masuk ke acara talk show pada malam hari ini, boleh nggak kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita yang luar biasa? Yang di studio boleh tepuk tangan, yang virtual juga jangan lupa untuk kasih tepuk tangan emoticon yang paling kece. Nah, ternyata sekarang ini waktunya Chrissy untuk mengumumkan para pemenang yang sudah terpilih untuk memenangkan 3 hadiah yang sudah merepost banner event ini sebelum acara ini berlangsung ya. Terus juga nanti akan ada pemenang untuk yang lainnya, tapi ini dia untuk 3 pemenang dari repost event winner yang akan mendapatkan hadiah dari Court Life ya. Ini dia pemenangnya. Buat para moms yang mau tahu profil kesehatan tubuh moms, mulai dari resiko penyakit yang ada di tubuh sampai dengan 360 jenis penyakit lainnya termasuk kanker ataupun karakteristik tubuh moms lainnya, misalnya untuk diet tubuh, skincare, hingga olahraga yang tepat. Saat ini Court Life telah menghadirkan sebuah layanan DNA testing yang memberikan jawaban itu semua karena your DNA say a lot about you. Dan langsung aja kepoin Instagramnya di @courtlifegenetic. Nah, itu tadi 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari Court Life. Dan juga akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah paket vitamin ibu menyusui dari Lactamor ya. Lactamor merupakan kombinasi natural dan juga efektif untuk melancarkan produksi ASI. Dilengkapi dengan vitamin B12 untuk kesehatan syaraf dan mencegah kram kaki pada ibu. Cocok untuk ibu menyusui, dan juga kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi silakan langsung aja cek Instagramnya di @lactamor_id. Nah, last but not least, selamat juga untuk para pemenang voucher belanja dari SehatQ dan juga paket menyusui dari VitaFlow.
Itu dia serangkaian nama pemenang yang sudah terpilih dan akan mendapatkan voucher belanja dari Sehat Q dan juga paket menyusui dari VitaFlow. Dan untuk para pemenang, mohon langsung mengirimkan data pemenang melalui direct message Instagram ke @vitaflow.baby. Boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk para pemenang yang sudah berhasil mendapatkan hadiah sebelum acara dimulai ya Mams. Memang VitaFlow ini luar biasa banget. Acaranya belum mulai tapi hadiahnya udah dibagi-bagi gitu kan ya. Tapi tenang aja karena hari ini juga akan ada grand prize tentunya dalam rangka Mom Sharing Series yang ketiga dan juga third anniversary dari VitaFlow. Jadi dalam rangka merayakan anniversary yang ketiga, VitaFlow akan membagikan grand prize yaitu 1 buah smartphone Samsung A21s dan juga 2 smartwatch Samsung Fit E2 serta ada 6 produk paket VitaFlow dan juga hadiah hiburan 10 saldo OVO senilai Rp100.000. Ada juga 30 voucher belanja dari VitaFlow sehingga total hadiahnya mencapai dengan 10 juta rupiah. Jadi Mam semuanya jangan lupa untuk tune in sampai dengan di akhir acara. Caranya gimana ya untuk mendapatkan hadiah grand prize yang keren-keren tadi? Nah langsung aja cek ke Instagramnya @vitaflow.baby dan juga pilih template frame VitaFlow di link bio-nya. Terus Mams tinggal langsung aja nih kasih atau buat ucapan Moms dengan frame VitaFlow IG Story, lalu di-tag ke @Instagram vitaflow.baby dan cantumkan juga hashtagnya @vitaflow3anif dan juga jangan lupa untuk masukkan Instastory Moms menjadi highlight ataupun sorotan. Tuh, tinggal langsung aja ya tadi ya. Ambil template-nya, buat ucapan yang menarik, upload dan keep it on highlight. Dan akan ada 40 pemenang hadiah hiburan yang akan diumumkan pada malam ini. Dan untuk pemenang hadiah-hadiah utamanya akan diumumkan tanggal 7 Desember 2020. So, kita masih punya waktu kurang lebih 2 hari sampai dengan 6 Desember 2020 sampai nanti pengumuman 7 Desember 2020. Nah, kalau misalnya lagi acara VitaFlow, pastinya akan ada selain hadiah, selain informasi juga akan ada potongan harga Mams. Jadi siapa yang nggak mau voucher, siapa yang nggak mau diskon, nggak mungkin, semuanya pengen ya. Hari ini akan ada spesial banget nih, yaitu voucher 30% dari di Sehat Q. Jadi kalau misalnya nanti Mams sambil mendengarkan perbincangan kita pada malam hari ini, Mams juga bisa belanja produk VitaFlow di e-commerce sehatq.com karena akan ada diskon 30% untuk semua produk-produk dari VitaFlow. Tinggal langsung masuk aja ke sehatq.com, lalu cari nih official store dari VitaFlow dan masukkan kodenya tuh VitaFlow 3THN atau 3 tahun, lalu langsung aja tinggal bayar ya. Dan itu dia tadi berbagai macam hadiah-hadiah yang sudah diberikan. Terus juga ada hadiah grand prize dan juga ada potongan harga. Pokoknya seru banget hari ini ya. Dan kayaknya Mams ini udah pada nggak sabar banget untuk langsung aja ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita pada malam hari ini. Yang pertama, Kristi akan undang. Beliau ini merupakan seorang dokter yang luar biasa dan dia akan memberikan bagaimana tips and trik menjaga keharmonisan pasangan setelah melahirkan. Langsung aja kita berikan tepuk tangan dan juga sambutan yang meriah untuk Dr. Haikal. Selamat malam dokter. Selamat Kristi. Apa kabar? Silakan duduk dok. Waduh, Dr. Haikal ini kita lihat dari auranya memang udah friendly banget. Dan juga dokter ini juga kayaknya menjadi incaran orang-orang yang pengen banget tampil cantik ya. Karena memang bergerak di bidang estetik gitu ya dok ya? Betul Kristi, makasih loh. Aduh, dokter sehat dokter? Sehat. Kalau misalnya keseharian dokter tuh boleh ceritain nggak sama Mams kira-kira ngapain aja dok? Ya. Daily life seorang dokter Haikal. Jadi kalau saya kesibukannya itu praktek ya, kemudian nge-host juga di acara televisi dan jadi narsum deh. Aduh, jadi memang udah pas banget deh kalau kita ngobrol-ngobrol sama topik yang satu ini sama Dr. Haikal. Nah dok, walaupun ini aku memang belum menikah juga ya dok ya, tapi ini penting banget nih dipelajari sebelum memasuki rumah tangga, apalagi buat para moms yang pengen banget nih untuk menjaga keharmonisan pasangan setelah melahirkan. Oke, kita akan langsung aja mungkin masuk ke bincang-bincang kita berdua ya dok ya, dan juga biar momsnya juga bertahu nih, sebenarnya ada nggak sih dok waktu yang paling tepat atau patokan untuk waktunya bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan intim setelah melahirkan dok?
Oke, sebetulnya tidak ada patokan baku ya, karena masa nifas para moms itu berbeda-beda. Oke. Dan memang untuk moms yang menjalani sesar itu pemulihannya akan lebih cepat. Oke. Karena tidak ada perlukaan pada MISFI. Betul. Ya. Tapi ingat tentunya lakukan hubungan seksual setelah pastikan luka jahitan operasi pulih. Kemudian moms yang menjalani bersalin normal Ya. itu agak lama pemulihannya karena ada perlukaan pada MISFI dan juga mungkin MISFI-nya terasa lebih longgar ya. Dan tentunya butuh waktu hingga 6 minggu. Nah, kalau kita patokannya dari masa nifas itu kan perdarahan setelah melahirkan ya. Itu patokannya 3 hingga 6 minggu. Oke. Nah, tapi tentunya selain persiapan fisik juga penting persiapan mental nih. Itu dia. Karena biasanya para moms ini fisiknya sih udah oke, tapi mentalnya masih belum nih karena merasa kok tubuh saya berubah ya, masih gemuk, perut masih besar, ada stretch mark juga. Dan memang biasanya nih kalau moms yang menyusui itu kan ada peningkatan hormon prolaktin. Di mana hormon ini akan menurunkan gairah seksual. Sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu memang agak menurun. Gitu, Jadi memang itu juga udah ada ibarat kata ilmunya ya dok ya, Ya. and it's all normal sebenarnya dok Betul. ya. Jadi ada science behind it. Betul, cuman memang kalau ngomongin seputar wanita yang belum melahirkan aja hormonnya naik turun, apalagi ini udah melahirkan, ketemu yang susah-susah juga kayak pengendaliannya memang butuh effort dan memang butuh pasangan yang benar-benar mengerti ya dok ya. Exactly. Nah ini kalau misalnya berbicara mengenai KB atau mungkin program keluarga berencana, biasanya setelah melahirkan, apakah KB seperti pil ataupun suntik itu dapat berpengaruh terhadap kualitas ASI dok? Oke, jadi gini ya. Kalau misalnya kontrasepsi KB-nya ini mengandung hormon progestin, tidak akan menghambat produksi ASI. Oke. Tapi kalau mengandung hormon estrogen, ini bisa menghambat produksi ASI. Makanya untuk para moms ya, kalau memang setelah bersalin nih ingin langsung merencanakan kehamilan berikutnya, pastikan pilihlah alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya kalau setelah melahirkan itu butuh waktu 3 hingga 6 minggu. Kalau andai kata mamsnya memang melakukan menyusui ASI eksklusif, maka dapat menggunakan kontrasepsi itu pada saat si kecil berusia 6 minggu. Oke. Dan biasanya menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormon progestin, bukan yang mengandung estrogen. Karena dikhawatirkan kalau mengandung estrogen bisa menghambat produksi ASI. Wow, itu dia tuh ya Mams. Jadi udah selesai melahirkan, terus juga harus deal dengan segala macamnya. Ternyata juga harus langsung beberapa pasangan mungkin memang harus juga langsung memikirkan program KB itu dan juga banyak pertimbangan juga ternyata dok ya. Tapi sebetulnya dengan menyusui itu juga bisa untuk membuat si mams tidak lagi subur. Jadi memang selama menyusui itu kemungkinan mams untuk hamil pun juga lebih kecil karena adanya hormon prolaktin dan juga hormon estrogen menurun pada saat itu. Nah tadi kan kita sempat ngobrolin kalau misalnya memang tidak ada waktu yang tepat atau patokan waktu nih tergantung masing-masing pasangan dan juga masing-masing kondisinya. Nah dokter sendiri mungkin ada tips and trick nggak sih bagi moms ini yang mungkin sekarang ini masih very struggle sama perasaannya dia, apalagi cewek itu kan pengennya selalu cantik gitu ya. Ketika proses mengandung, perubahan badannya banyak banget. Setelah melahirkan pun banyak banget. Nah, mentalitinya itu yang masih benar-benar harus ditata. Mungkin Dokter Haikal punya tips and trick tersendiri nggak sih buat para mam semuanya supaya mengembalikan kepercayaan diri sebagai seorang wanita yang cantik apa adanya? Tentunya pastikan kalau ingin melakukan kembali hubungan seksual, pastikan kondisi fisik dalam hal ini organ reproduksi mam sudah kembali pulih ya. Baik itu setelah sesar maupun bersalin normal, pastikan itu pulih dulu. Kemudian lewati masa nifas. Jadi masa nifas ini harus benar-benar selesai. Harus betul-betul bersih dari darah nifas. Kenapa? Kalau misalnya mams nifasnya belum bersih betul, kemudian melakukan hubungan seksual, itu akan meningkatkan resiko infeksi pada rahim ya, dan akan memperlama recovery penyembuhan dari alat reproduksi para moms. Dan tentunya tipsnya adalah meskipun ada perubahan fisik ya karena tubuhnya masih belum kembali seperti dulu ya, dan juga biasanya nih mohon maaf MISFI moms juga lebih kering karena hormon estrogen sedang mengalami penurunan. Nah, dan juga secara psikis ya, kelelahan, mengurus anak, kemudian juga tuntutan untuk menjadi ibu ya. Nah, tentunya ini membuat moms jadinya maju mundur nih untuk melakukan hubungan seksual. Nah, tapi gak usah khawatir ya,
Moms itu harus bisa percaya diri, bangun rasa percaya diri ya. Gak usah terlalu memikirkan fokus dengan perubahan bentuk tubuh ya, dengan apapun itu. Makanya perlu komunikasikan dengan suami. Nah, komunikasi ini penting. Kenapa? Karena komunikasi ini bagian dari bagaimana moms bisa menjalin kehangatan dengan suami. Waduh, gitu. Komplit banget ya jawaban dari Dr. Haikal Jadi ya. memang mesti dikomunikasikan, dan para suami, andai kata ada suami yang nonton nih, tolong dipahami istrinya, dipahami para moms ya. Dan ingat ya, yang menjaga penampilan fisik tidak hanya moms, tapi juga suami nih. Jangan mentang-mentang udah menikah, suami nggak menjaga badan ya. Makan sembarangan, perut jadi buncit, itu kan bisa mengganggu daya tarik seksual gitu. Aku tuh berasa banget ya, kayak apa namanya, teman-teman aku tuh di belakang sini tuh yang para moms langsung pada gitu, kayak disampaikan gitu ya pesannya sama dokter ini. Ini kayaknya para moms yang misal lagi nonton di YouTube, di TV di rumah ya, dikencengin tuh tadi mereka. Oke, dengar. Jadi benar-benar bisa balance. Tapi itu tadi yang bisa aku tarik adalah bagaimana komunikasi itu memang dalam kehidupan tuh penting banget, termasuk dalam hal ini juga. Karena komunikasi dan juga investasi kita dalam relationship sama-sama dua-duanya yang harmonis kan, dua-duanya enak ya dok ya. Betul. Nah, karena kita mau next question lagi. Kalau kemarin belum ada pandemi, ya udahlah, kalau misalnya bosen dok, itu kita ngumpul dulu sama temen gitu, ngumpul cerita-cerita sehingga bisa membalancekan dan juga bisa self love kita sendiri. Nah sekarang dok, dokter tahu sendiri kan pandemi, kalau misalnya beberapa orang atau beberapa pasangan yang masih bisa WFH, itu benar ibarat kata bangun ketemu, pagi sarapan ketemu, makan siang ketemu lagi, sore ketemu lagi, sampai malam lagi, dan itu berlangsung kurang lebih sudah mau hampir setahun nih dok. Pastinya kan itu juga berpengaruh terhadap daya tarik dan kenyamanan pasangan suami istri ini. Mungkin dokter ada tips and trick tersendiri nggak sih dok? Atau ada yang ingin disampaikan lagi nih untuk para pasangan-pasangan moms dan juga para suami? Jadi ini 4L ya, lo lagi ya. Iya, mama lagi ya kan? Iya, jadi gini ya, memang ketika kita belum pandemi ya, kita kan sibuk beraktivitas di luar rumah ya, bertemu banyak orang, berkumpul dengan teman-teman kita, sehingga kita punya me time yang lebih banyak. Benar. Tapi ketika kita mesti di rumah saja, itu kan kita akan berhadapan dengan berbagai anggota keluarga dengan emosi yang berbeda-beda, ya. Tentunya kita akan berhadapan dengan istri kita, dengan suami, dengan anak-anak, dengan mertua juga kan. Nah ini kan kadang-kadang bisa menimbulkan stres tersendiri. Nah ketika kita stres, maka respon tubuh kita adalah fight or flight ya. Kita lari atau lawan. Kalau lari gak mungkin dong, kan pandemi ya. Bener, kita nggak bisa lari, ketemu teman-teman nggak bisa dong. Kalau kita lawan juga nggak boleh kan, karena kita masa melawan anggota keluarga sendiri nggak mungkin kan. Benar, kan makanya harmonis ya dok ya. Betul. Nah tipsnya adalah meskipun kita di rumah saja, tapi bikin jadwal. Bikin jadwal seperti kita beraktivitas sebelum pandemi ya. Misalnya WFH, nah kita bikin jadwal 6 jam kita bekerja ya. Ada jam istirahatnya, kemudian kapan jam kita bisa berkumpul dengan anggota keluarga yang lain ya. Dan tentunya meskipun kita di rumah saja, kita tetap mesti punya me time ya. Nah memang tiap orang berbeda-beda dalam menghabiskan me time-nya. Ada yang memang sendiri ya, tapi ada juga orang yang me time-nya dengan cara berkumpul bersama teman-teman. Nah bagi yang memang me time-nya berkumpul dengan teman-teman, maka lakukan dengan virtual. Dan saat me time ya itu jangan diganggu oleh pasangan kita ya, karena meskipun udah menikah, tetap semua orang suami istri tetap punya privasi atau me time masing-masing yang tidak bisa diganggu gugat asalkan itu bukan perselingkuhan. Oh iya, gitu, ya. Penting ya itu dok ya. Betul. Tidak boleh ada hadirnya orang ketiga. Tetap ya, sebosan apapun. Tadi menarik juga bahwa memang untuk para mam semuanya atau mungkin para pasangannya tetap walaupun kita WFH buatlah jadwal. Dan kalau bisa memang kalau waktunya kerja, jadi fokus dulu aja bekerja di ruangan terpisah sehingga rasanya seperti beraktivitas kayak di luar rumah ya. Jadi tetap punya waktu pribadi juga dan juga nilai respect yang tinggi. Keren banget nih. Nah dok, kalau misalnya nih ini sekarang kita kembali lagi dengan tema kita menjaga keharmonisan pasangan setelah melahirkan. Aku juga sering banget nih dengar curhatan teman-teman aku yang ketika memang harus mereka berdua nih lagi melakukan hubungan suami istri tapi punya anak, terus tiba-tiba
kalau yang masih sekamar, lagi enak-enak gitu ya, tiba-tiba harus panik dan merubah posisinya atau merubah gayanya. Nah, ini pertanyaannya gimana nih caranya untuk mereka sebagai pasangan tetap mendapatkan vibe yang suasananya itu tetap seperti awal lagi, Dok? Gimana tuh tips and triknya? Jadi ini kayak kentang ya, Kentang, nanggung benar, gitu. ya, benar, Lagi karena asik-asik, tanggung. oe gitu kan. Iya, atau mungkin bangun anaknya kalau misalnya udah kecil ya. Ya, jadi gini, memang itu tidak bisa kita pungkiri ya, dan tentunya moms dan para suami ini mesti bersabar ya, jangan diabaikan begitu saja. Tentunya cobalah bersabar ya, dan yang namanya membangun suasana romantis itu tidak selalu dengan melakukan hubungan seksual penetrasi nih. Oke. Ya. Tapi bisa dengan misalnya nih berpelukan, berciuman ya, kemudian juga saling memuji kan, saling mengapresiasi. Tergantung love language-nya ya, Dok Betul, ya. jadi ini bisa menciptakan suasana romantis. Jadi tidak selalu diwujudkan dengan hubungan seksual. Ya. Gitu. Jadi Itu banyak dia. cara sebetulnya. Banyak caranya ya. Nanti kalau misalnya mau tanya langsung ke Instagram Dr. Haikal juga, karena memang kalau Dr. Haikal menjelaskan gitu ya, kayak bener-bener menjadi perwakilan suara dari para moms-moms yang ada dan juga bisa membuat memang pasangan-pasangan ini harmonis lagi. Betul. Nah, Dok, ini sudah ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sosial media, dari para netizen dan para moms semuanya. Kita mungkin bisa jawab satu persatu ya, Dok ya. Ini kita sudah ada pertanyaan pertama dari Mam Anissa Mufida. Halo Mam Anissa Mufida, terima kasih untuk pertanyaannya. Dr. Haikal, menurut dokter apa yang harus pasangan lakukan pasca melahirkan sesar yang hanya menggunakan KB alami? Adakah cara agar dapat memaksimalkan hubungan yang mungkin tidak sememuaskan hubungan sebelumnya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Mam Anissa Mufida. Oke, sebetulnya tidak ada perbedaan antara bersalin sesar dan normal ya, karena memang setelah melahirkan pasti para moms itu akan menurun libidonya. Kenapa? Karena tadi hormon prolaktin meningkat saat menyusui kan. Sainsnya ya. Dan juga hormon estrogen juga menurun sehingga misfit terasa kering. Ini memang wajar ya. Makanya sangat penting pengertian suami nih. Jadi untuk bisa memahami kondisi para moms, kondisi istrinya. Dan memang tipsnya adalah tentu butuh kesabaran ya, butuh komunikasi dua arah ya. Dan ingat, sebetulnya kan kalau moms ya perempuan ini kan butuh afirmasi. Perempuan adalah makhluk yang butuh afirmasi positif. Iya, betul. Makanya para suami cobalah menyatakan pujian kepada moms yang telah berjuang melahirkan. Ibaratnya nih berperang nih ya, karena itu suatu kesakitan yang luar biasa kan. Makanya para suami cobalah menyatakan afirmasi positif, puji pasangannya yang telah melalui semua ini. Dan dengan hal-hal seperti itu yang sederhana akan bisa membuat perempuan, para moms ini menjadi kembali percaya diri, kembali merasa diperhatikan, disayangi. Makanya sangat butuh kerjasama dari suami. Simple act of love, tapi memang pada dasarnya benar banget yang dokter katakan bahwa wanita mau dia udah melahirkan atau belum, memang salah satu yang paling besar adalah words of affirmation. Betul. Ya. Self love-nya tuh butuh bener-bener dukungan gitu. Jadi memang beruntung banget kalau misalnya para moms yang bilang, aduh untung banget ya gue dapet pasangan gue ini karena sabar banget orangnya. Jadi memang beruntung banget ya. Oke, terima kasih. Dan ini sekarang kita akan langsung aja ke pertanyaan dari Mam @duodrm. Halo moms, thank you for the question. Mau tanya nih dok, apakah kalau misalnya perempuan semakin bertambah usia, akhirnya semakin menjadi berkurang pelumas yang dimiliki dan mudah membuat menjadi lebih mudah kering? Adakah tips seperti makanan atau olahraga yang bisa memperbaikinya? Terima kasih Mams 2DRM. Oke, jawabannya adalah iya ya. Jadi semakin bertambah usia perempuan, ini kan hormon estrogennya akan semakin menurun. Dan memang hormon estrogenlah yang membuat lubrikasi misfi itu diproduksi. Artinya kalau perempuan semakin bertambah usia, bahkan mendekati menopause, maka hormon estrogennya akan menurun sehingga produksi lubrikasi pada misfinya akan berkurang. Sehingga timbullah misfi menjadi kering. Nah, tipsnya adalah tentunya dapat dibantu dengan lubrikan. Ya. Tapi sebelum menggunakan lubrikan, pastikan lakukan foreplay dengan optimal. Nah, biasanya nih kesalahan para suami, foreplaynya ini belum begitu optimal, sehingga yang si moms atau perempuan belum begitu
banyak lubrikasinya, langsung main hajar aja kan. Nah ini yang bisa bikin sakit, apalagi kalau kondisi di mana lubrikasi MIS-V sudah berkurang. Jadi butuh foreplay yang lebih lama ya, dan bila perlu dibantu dengan lubrikan. Dan tentunya para moms ya, mulai detik ini atau sebelum bersalin, sebelum hamil ya, rutin lakukan senam Kegel. Apa fungsi senam Kegel? Senam Kegel fungsinya untuk meningkatkan kekuatan otot dasar panggul dan otot MIS-V, sehingga akan membuat otot MIS-V perempuan, para moms itu akan lebih elastis, lebih tahan lama, dan lebih lambat mengalami proses penuaan. Oke, itu juga sebagai reminder ya buat para wanita-wanita yang mungkin belum melahirkan atau mungkin memang belum berumah tangga, jangan sepelekan yang namanya senam Kegel itu ya. Betul. Tapi memang kalau bicara mengenai senam Kegel tuh di Indo tuh masih jarang banget orang ngebahas ya. Betul, padahal gampang. Senam Kegel ini seperti gerakan kita menahan pipis ya. Lakukan 3 kali sehari, bahkan ketika kita duduk seperti ini, kita bisa lakukan senam Kegel tanpa ketahuan. Anywhere, anytime ya, karena itu benar-benar personal banget. Oke, we going to the next question. Ini datang dari Mam Zaini _07. Hi Moms, thank you for the question. Jadi gini dok, saya seorang ibu dengan 2 anak. Anak kedua baru lahir kemarin di bulan Mei. Saya mau tanya nih, kenapa ya setelah punya baby ini, rasa untuk berhubungan intim ini berasa hambar, rasa pengen berhubungannya itu nggak ada setelah punya anak kedua. Thank you for the questions, Mom. Ya ini memang wajar ya. Kenapa? Karena hormon prolaktin yang diproduksi saat menyusui membuat libido para moms menurun. Ya ditambah lagi dengan tadi secara psikis mungkin khawatir dengan bentuk tubuh ya, kemudian juga khawatir dengan mungkin MIS-V-nya masih belum pulih betul ya, mungkin ada luka bekas jahitan. Jadi ini memang membuat faktor yang membuat moms itu menjadi ragu untuk kembali memulai hubungan seksual. Jadi nggak apa-apa ya, tetap dijalanin saja. Tapi ingat para moms ini tetap harus bisa mengembalikan kepercayaan dirinya ya, tetap rawat tuh luka bekas jahitan operasi atau bekas bersalin normal, dan tentunya selama masa nifas ya, para moms bisa lakukan senam Kegel. Apa fungsinya tadi? Untuk mengembalikan kekuatan otot panggul dan MIS-V gitu. Dan juga penting untuk komunikasikan kepada suami, dan ingat yang namanya menciptakan hubungan romantis tidak melulu dengan hubungan seksual, tapi dengan tadi berpelukan, berciuman, menyatakan afirmasi positif dan sebagainya. Itu dia ya, lagi-lagi sebenarnya bukan hanya dengan berhubungan juga, tapi dengan keseharian, mungkin tindakan-tindakan kecil yang udah dibangun gitu ya, dan juga perlu pendampingan sang suami gitu ya, benar-benar bisa menerima dan juga selalu standby. Next question ini dari Mam Mila 195. Dok, apakah benar kalau wanita yang sedang melakukan steril akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas bagi suami dalam berhubungan? Wow, Moms, thank you for the question. Jawabannya tidak ya. Jadi steril pada perempuan ini namanya tubektomi. Tubektomi adalah tindakan dengan memotong saluran telur. Tujuannya apa? Supaya sel telur tidak bisa masuk ke rahim dan bertemu dengan sel sperma. Nah, tubektomi ini merupakan tindakan mekanik, tidak mengandung hormonal. Jadi tidak akan mengganggu kondisi hormonal perempuan, dan juga tidak akan berpengaruh kepada seksualitas suaminya ya. Karena akan tetap sama sih rasanya, nggak ada bedanya. Jadi gitu. memang ada hal-hal yang bisa diinin, dan juga ada yang berpengaruh terhadap hormonal. Tapi kalau ini enggak ya dok? Ini enggak, ini mekanik. Dia hanya memotong atau mengikat saluran telur. Jadi tidak akan berdampak apapun kepada perempuan, kepada moms, apalagi kepada suami. Itu nggak dia, nggak ada ya. Tapi itu tadi pertanyaan yang cukup mencengangkan gue, tapi kita mau sending all of love buat moms di luar sana. Semangat, karena memang hari-hari menjadi seorang wanita tidak mudah, apalagi ketika menjadi seorang ibu juga lebih challenging lagi, karena perannya udah jadi wanita juga, jadi ibu juga, tapi jadi pendamping juga ya. Dan lagi-lagi ditekankan bahwa memang ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap hormon, tapi juga bisa dibutuhkan komunikasi dan juga kerjasama antara suami dan juga istri untuk mencapai hubungan rumah tangga dan juga hubungan seksualitas yang harmonis ya. Kenapa? Karena tujuan dari hubungan seksual adalah untuk mencapai kepuasan bersama. Bukan hanya kepuasan satu pihak saja, bukan hanya untuk kepuasan suami, tapi keduanya, suami dan istri. Wow, Dr. Haikal terima kasih banyak. Sama-sama, Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Haikal.
Wow, nah ini ternyata banyak lagi pertanyaan dari Mams semuanya, tapi kita coba ambil satu dulu. Ini dari Mams Dewi di Jogja. Hai Mams, thank you for this question. Dok, apakah makanan mempengaruhi gairah seksual? Lalu apa makanan yang baik untuk menambah gairah seksual? Silakan dokter. Oke, sebetulnya ini mungkin istilahnya makanan afrodisiak ya. Wow, oke. Nah, ini sebetulnya masih mitos ya, karena belum ada makanan yang secara khusus bisa meningkatkan langsung gairah seksual. Tapi kalau kita pola makannya baik, kemudian mengandung nutrisi seimbang, ada karbohidrat, ada lemak sehat, protein, vitamin, mineral, maka akan berdampak ke kondisi fisik tubuh kita. Ya. Kalau kondisi fisik tubuh kita prima, akan berdampak ke fungsi seksual kita, sehingga fungsi seksual kita juga akan lebih baik. Makanya jangan pernah menyepelekan makan makanan sehat dan gaya hidup sehat. Betul ya dok banget. ya. Itu benar-benar hal-hal yang basic tapi sering diabaikan, padahal impactnya gede banget loh. Pola makan, rutin olahraga, Pola tidur juga. cukup, tidak Yes. merokok, tidak konsumsi alkohol berlebihan, dan bisa menghandle stres dengan baik. Nah, itu kuncinya. Itu adalah kunci kehidupan yang bahagia. Iya. Ya, oke, next question ini dari Esti dan Esti Agustin. Dok, apakah benar saat ini di usia produktif sudah banyak yang menopause? Hal apa yang membuat menopause itu terjadi? Apakah dari faktor hormon, dan bagaimana kita sebagai wanita mensiasati supaya menopause tidak terjadi di usia dini? Ini berbicara mengenai menopause di usia dini, dok. Silakan. Jadi gini, memang belum ada survei terbaru ya, tapi memang saya lihat kecenderungan seperti itu. Banyak perempuan yang karena pola hidupnya tidak sehat, ini bisa mempercepat menopause. Oke. Nah, menopause ini kan terjadi karena hormon estrogen mengalami penurunan. Oke. Ya. Nah, ada sejumlah pola hidup yang bisa membuat hal ini terjadi. Ya, pola hidup yang tidak sehat. Ya, contoh tadi mungkin pola makannya yang berlemak tinggi, ya, kemudian juga suka makan goreng-gorengan, makan junk food, kemudian tidak rutin olahraga, tidurnya berantakan, stres. Nah, ini bisa berdampak ke keseimbangan hormon, termasuk hormon estrogen. Nah, makanya kalau misalnya hal seperti ini tidak diatasi, lama-lama perempuan akan lebih cepat masuk ke kondisi menopause. Gitu. Dan juga memang ada sejumlah penyakit yang membuat perempuan lebih cepat menopause. Apa tuh? Nah, contohnya penyakit-penyakit yang mengganggu rahim, seperti misalnya adanya kista, miom pada indung telur ya, sehingga membuat tindakan di mana harus ada tindakan misalnya nih membuang indung telur, atau amit-amit sampai harus membuang rahimnya. Nah, hal ini semua bisa mempercepat menopause terjadi lebih dini. Makanya semua itu berpangkal dari bagaimana kita mengatur pola hidup kita. Itu tadi ya, pola hidup tuh benar-benar sangat impactful banget. Dan kalau misalnya memang udah ada gangguan, mungkin para ladies juga jangan ragu untuk memeriksakan atau bertanya kepada dokter yang tepat. Karena memang lebih cepat, lebih baik ya dok. Kita tahu ada masalah apa sebenarnya. Makanya kalau para moms atau para perempuan tiba-tiba mengalami headnya tidak teratur ya, itu adalah sinyal ya. Karena bisa saja terjadi disebabkan karena adanya gangguan hormonal atau gangguan pada organ reproduksi perempuan. Jadi jangan pernah dianggap sepele. Jangan pernah dianggap sepele ya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Mams juga, ini dari Mams Nila di Bandung. Bagaimana ya dok untuk menjaga keharmonisan pada saat LDR? Waduh, ini pejuang LDR sampai dengan tahap rumah tangga ya. Jadi bukan pacaran doang, tapi begitu rumah tangga juga memang ada yang harus memperjuangkan sebagai pejuang LDR. Silakan dok. Ya, memang LDR ini sebetulnya positifnya adalah kita semakin rindu ya. Iya. Tapi negatifnya curiga deh ini. Nah, lagi ngapain curiga dari gini ya. Agak-agak aduh, ada insecure gitu. Makanya memang perlu trust antara kedua pihak ya. Dan kalau kita hidup di zaman sekarang kayaknya lebih enak deh ya. Iya. Dikit-dikit video call ya, bisa Zoom juga. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi memang bagaimana kita membangun trust itu yang penting ya. Oke lah, kita bisa video call tiap saat, tapi di saat kita nggak video call lagi ngapain ya? Nah, tentunya itu butuh trust, dan tentunya perempuan ini sekali lagi butuh afirmasi positif yang tulus dari laki-laki. Mantul. Dokter ini memang paling menyuarakan hati para wanita itu dengan sangat baik. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dokter Haikal yang paling meriah. Dok, thank you so much for our talk. Thank you so much for your answer. Nanti kita akan ngobrol lagi barengan sama Mams Ayu ya. Thank you so much dok. Sampai ketemu lagi. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dokter Haikal.
Mantap banget deh penjelasannya dengan sangat lugas, dengan sangat baik dan sangat-sangat nyata adanya ya. Nah, Mam, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya dan sebelum kita akan ngobrol-ngobrol sama Moms influencer yang satu ini, yuk kita sama-sama saksikan penampilan yang spesial berikut ini. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or so we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But while I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in the whole new world with you. I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 Hold your breath, it gets better. I'm like a shooting star. I go so far, I can't go back to where I used to be. A whole new world. Every turn a surprise, Horizons to every moment red pursue. letter. I chase them anywhere, it's learn to spare. Let me share this whole new world with you. A whole new world. A whole new world. That's where we'll be. That's where we'll be. A thrilling A chance wondrous place for you and me. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari Vetalia dan juga Yohana dari Musikalia Academy. Wow, a whole new world ya. Dan merupakan sebuah dunia yang baru juga ketika kita berbicara mengenai perasaan dan juga hati para wanita. Begitupun juga dengan dunianya yang menjadi seorang wanita, seorang pasangan dan juga seorang ibu bagi yang sudah melahirkan ya. Dan juga pastinya kembali lagi di Mom Sharing series yang ketiga yang bertemakan menjaga keharmonisan pasangan setelah melahirkan. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Dr. Haikal dari sesi medisnya, dari sesi sainsnya dengan sangat luar biasa. Sekarang ini kita akan ngobrol dengan salah satu orang yang luar biasa juga karena beliau ini sebagai seorang public figure juga, aktris dan juga presenter. Terus juga sekarang dia mulai menjadi seorang mom influencer yang menjadi perwakilan bagi para moms gaul semuanya. Langsung aja kita panggil dan memberikan tepuk tangan untuk Mam Ayu Hastari. Selamat malam. Virtual ya. Wow, cantik banget. Silakan duduk Mama Ayu. Oke, duduk dah. Boleh. Aduh. Auranya berbeza ya. Ini aura-aura ibu yang bahagia. Bukan gitu ibu-ibu ya. menolak tua ya awalnya ya. Sama Aku itu juga nggak mau. sama. Bener-bener gayanya Mam sama Ken ini luar biasa. Mam Ayu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ken Mbak Kristi. gimana? Ken makin lucu-lucunya, makin aktif-aktifnya. Aha. Pokoknya lagi umur 3 tahun tuh udah
pokoknya banyak banget ininya lah. Banyak banget yang dieksplor ya. Betul. Tapi kadang-kadang kalau ngelihat sosial media Mam Ayu ini bukan kayak anak dan ibu sepertinya, tapi seperti sister dan juga ini gitu ya, sister dan juga adik kecilnya Iya, karena gitu aku loh. ngarepnya dibilang kakak adik. Tapi masih mirip kok. Tapi kegiatan Mam Ayu selama pandemi ini ngapain aja sih Mams kalau boleh Iya, tahu? jadi selama pandemi ini kalau untuk kegiatan syuting aku masih ada beberapa, tapi nggak sering-sering banget karena aku juga ngelihat situasi dan kondisinya juga. Betul. Terus mungkin sekarang jadi lebih banyak di digital juga dan online, dan ya harus diakui sih pandemi ini juga bikin kita jadi makin banyak waktu di rumah Yes. sama keluarga. Jadi ya udah fokus mengurus keluarga dan juga anak sih. Ada selalu sisi positif yang bisa diambil ya. Tapi Iya. kehidupan berumah tangganya gimana nih? Mam Ayu termasuk yang lumayan kaget karena 4L lo lagi sama suami, atau lebih tenang karena lebih santai, bisa lebih ada waktu ngobrol, atau gimana Mams? Sebenarnya 50-50 sih ya. Oke. Aku sih sebenarnya untuk keseharian, karena kan suamiku juga di wira swasta, bukan yang kantor banget. Iya. Jadi saat dia lagi di luar rumah pun aku ngerasa kayak ya udah sebenarnya ya kangen-kangen sedikit lah ya. Tapi sekarang banyak waktu di rumah, aku lebih mikir kayak ya udahlah, dengan banyaknya waktu dia di rumah ini kurang-kurangin bete-betean ya kan. Kurang-kurangin ya. Jadi aku lebih pengen kayak kita banyak waktu untuk quality time, Ya. entah itu quality time aku sama suami atau sama anak juga, banyakin waktu buat bonding time gitu sih. Oke, keren banget ya kalau misalnya Atu ini ya, bener-bener manajemen waktunya itu luar biasa. Nah Mams, si Ken ini kan sekarang udah menginjak usia 3 tahun nih ya. Betul. Nah Mams Ayu sendiri sama suami ini udah ada plan belum sih untuk memberikan adik bagi Ken? Nah itu dia sih, kalau misalnya sekarang nih ya, sekarang kalau ditanya mau nggak punya anak lagi, mau. Aku ada niat tambah anak satu lagi, moga-moga kalau dikasih pengennya yang cewek ya, jadi Amin. sepasang gitu kan. Tapi aku pengennya sih nunggu setahun 2 tahun lagi. Sekarang kan umurnya 3 3 tahun, tahun. berarti tunggu sampai dia 4 sampai 5 tahun. Biar maksudnya tuh aku juga benar-benar fokus nih sampai dia udah kenyang nih kasih dan sayang dari Ya. mama papanya. Terus dan jujur sih ya, sebenarnya aku sekarang juga lagi ngerasa banyak waktu santai buat me time. Jadi aku lagi enjoy banget It's gitu loh. okay, Bu Ayu, Jadi it's okay, enjoy iya, your life ya. Betul. Jadi bener-bener kayak banyak waktu luang buat diri sendiri. So untuk memiliki anak lagi buat aku ya aku harus memiliki kesiapan mental gitu loh. Karena setiap aku punya anak, aku pengen fokus memberikan yang terbaik. Jadi bener-bener fokus menyusui sampai ngegedein dia gitu loh. Jadi bener-bener harus di plan lah semuanya. Berarti Setahun, 2 tahun lagi. rahasia Ibu Ayu ini menjadi ibu yang sumringah terus, bahagia terus adalah memang dari dalam dirinya juga lo tahu manajemen waktu yang baik ya, tahu porsinya dan juga perencanaan yang tepat, canggih banget. Nah kalau tadi kan berbicara mengenai plan untuk memberikan adik kepada si Ken nih. Kalau lo sendiri Bu Ayu sebagai perannya sebagai seorang istri, ada nggak sih tips and trick yang lo lakukan untuk menjaga keharmonisan bersama dengan sang suami? Oh, sesuai topik kita ya. Sesuai banget nih sama topik kita hari Tadi ini. aku udah lumayan dengar tuh ada Dokter Haikal gitu kan. Gimana? Tapi kurang lebih sama dan menurut aku di Bu belakang Ayu? senyum-senyum. Nah iya bener, saya kayak ibu-ibu tuh, Ibu Ayu tadi mendengarkan Dokter Haikal tuh gini. Aku Makanya terwakili ketawa gitu, Dokter ini Haikal. Perasaannya terwakilkan ya menurut Haikal ya. Iya, terwakilkan banget. Tapi aku setuju dengan Dokter Haikal. Nomor 1 itu pokoknya buat aku keharmonisan itu harus didukung dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi. Itu komunikasi is kunci ibaratnya gitu ya. Komunikasi is the key. Yes, benar-benar itu kunci dari menurut aku segala-galanya di dalam rumah tangga. Karena dengan komunikasi aku tuh benar-benar jadi bisa mengutarakan apa yang aku suka, apa yang gak aku suka, dan si pasangan suka dan tidak. Dan dengan komunikasi yang sehat dalam rumah tangga itu bikin kita tuh saling mengenal karakter satu sama lain, Oke. saling mengerti, dan tentunya kita jadi makin menghargai pasangan gitu. Ya. Karena benar-benar kayak kita tahu kalau misalnya kita begini dia nggak suka, berarti dia sukanya tuh seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Terus buat aku nih ya, untuk menjaga keharmonisan juga, menjaga quality time dengan pasangan, meluangkan quality time dengan pasangan Oke. itu penting. Setiap hari harus ada loh, Mams. Ngapain sih Kak? Biasanya kalau Bu Ayu sama pasangan tuh ngapain sih? Nanya-nanya kah? Apa memang dengerin suami hari ini ngapain aja tuh gimana Bu? Nah, kalau bentuk quality time aku nih ya, jadi suami aku tuh emang sebenarnya dia tuh kalau di luar kerjaan dia senang banget, anak rumahan banget lah Oh, gitu oke. modelnya ya.
Jadi untuk quality time dalam sehari itu biasanya aku tuh di malam hari kalau misalnya anak udah tidur pastinya, karena memang saat itu kondisi kita udah beres kerjaan masing-masing, udah relax, udah santai, dan di situ kita bisa melakukan everything, mau ngobrol, sharing, hari ini kamu ngapain aja sih, hari ini kerjaan kamu gimana, curhat gitu. Biasanya tuh kalau memang masing-masing dari kita punya problem atau masalah apapun, ya sharingnya ya itu pas di malam-malam itu. Kalau memang ada problem ya kita cari solusinya bareng-bareng kayak gitu-gitu. Dan itu menurut aku quality time dengan suami itu memang momen yang bikin kita tuh jadi bonding, jadi lebih dekat, jadi bikin kompak, dan makin apa ya, makin dekat lah satu sama lain. Makin keiket ya. Jadi Iya, kayak ibarat kata makin suami keiket. gini aja lu udah tahu gitu apanya maksudnya apa kan. Sebenarnya sih kalau misalnya memang moms di sini sama suaminya yang suka ngedate juga, mau dinner, keluar rumah atau segala macam, bebas ya, kan maksudnya masing-masing. Kalau aku sama suami suka nonton, misalnya di rumah, kita lagi pandemi gini banyak kan di rumah ya, jadi buatlah suasana rumah tuh senyaman mungkin ya, nonton bareng. Suami aku tuh dimasakin makanan yang dia suka juga udah seneng. Mau enak-enak dibilang enak juga pasti. Banyak banget ya suaminya Bu Ayu nih, pantesan. Terus satu lagi buat aku yang paling penting juga nih untuk menjaga keharmonisan itu adalah kita jangan lupa untuk selalu berusaha menyenangkan pasangan. Menyenangkan pasangan tuh nggak selalu dengan kita kasih barang-barang mahal atau lagi ulang tahun misal mau dikasih kado apa, ya itu bebas, boleh ya. Tapi satu hal menurut aku simple things aja tuh buat aku udah meaning banget. Kayak saling muji, bener tadi Dokter Haikal bilang, ih bener ini. Halo, saling Dr. Haikal. memuji, bener. Bener loh, ini kita sebagai seorang ibu ya yang udah capek gitu ya, maksudnya ngurusin anak segala macam, tiba-tiba dipuji, kamu pakai baju itu bagus banget, kurus deh. Gimana gitu? Belum jadi istri, cewek-cewek juga kayak oh ya ampun, dipakai langsung baju itu terus ya. Lanjut Bu Ayu silakan. Ya kan, langsung kurus, aduh siapa yang nggak seneng sih gitu kan. Jadi buat suami-suami rajin-rajin lah puji istrinya. Kalau misalnya make upnya misalnya lagi cantik, ya ampun bunda kamu cantik banget sih make upnya gitu, itu bundanya udah langsung melayang gitu. Kelangit ketujuh ya. Iya, tapi nggak cuma dari versi istrinya aja sih, maksudnya kita juga ke suami juga harus. Kalau misalnya misalnya suami baru potong rambut gitu, kita bilang dengan ih rambut kamu kayak gitu kamu makin maco banget sih. Suka nggak? Kita tuh sama suami sama-sama bucin loh. Oh iya benar. Cinta. Bucin boleh asal seimbang tuh bener ya. Yes. Asal seimbang sama orang yang tepat juga gitu Iya, ya. Nggak boleh sama orang betul. ketiga, harus sama pasangannya. Iya, nggak sih? Nah betul, kalau betul. misalnya ngobrolin seputar kegiatan Bu Ayu juga, gue kemarin udah sempat lihat di sosmednya Bu Ayu. Bu Ayu ini sudah mulai berani untuk meluangkan waktunya bersama dengan keluarga, jalan-jalan ke taman safari, ke kegiatan-kegiatan outdoor lainnya. Bener kan Ibu Ayu? Betul. Jadi pandemi ini sebenarnya waktu awal-awal kan bikin kita jadi stuck di rumah aja, dan memang harus sih sebenarnya kan di rumah. Jadi itu kita tahan-tahan tuh sebulanan kurang lebih, kita terus lihat update berita. Nah makin paranoid, makin takut, ya udah di rumah aja biar aman. Tapi lama-lama ya nggak mungkin lah kita nggak ngerasa bosan. Kadang-kadang kita juga butuh sesuatu yang fresh, pengen kayak melipir dikit dari Jakarta gitu, misalnya cari-cari udara segar. Dan akhirnya ya aku beranikan diri waktu itu, udah ngelihat teman-teman pada misalnya ke satu tempat yang memang bisa bawa anak-anak, yang protokol kesehatannya bagus. Ya aku benar-benar searching dulu, tanya-tanya dulu gimana di sana protokolnya, karena aku akan bawa anak segala macam. Nah begitu dibilang udah aman, pokoknya ini bagus banget protokol kesehatan, oke berangkat ke sana. Tapi ya tetap ya yang namanya kita ibu-ibu ya, maksudnya alat-alat perlengkapan kebersihan kehigienisan anak itu jangan sampai ketinggalan. Sebelum pandemi aja emak-emak itu tasnya dia cuma kecil satu. Tas tempurnya di belakang tuh isinya semua peralatan anak-anak. Nah sekarang apalagi begitu pandemi pasti peralatan tempur lo makin banyak kan. Apa aja nih Bu Ayu? Banget. Jadi pokoknya sekarang tuh kemana-mana ya, aku tuh udah males sebenarnya bawa tas gede. Kalaupun tas gede ya berarti include barang-barangnya kan masuk ke dalam tas aku juga. Iya. Kalau misalnya aku coba bawa tas kecil mau sok cantik, tetap ada tote bagnya. Nggak muat, karena bener-bener aku tuh harus bawa sanitizer, aku harus bawa tisu kering, tisu basah semuanya. Nah
aku akhirnya juga menemukan produk-produknya VitaFlow ini yang the best banget buat aku, buat anak-anak terutama, karena VitaFlow ini yang sanitizer ini benar-benar water based. Jadi benar-benar kalau dipakai anak-anak tuh nggak ada alkoholnya, kalau misalnya tertelan tuh aman, dan nggak bikin iritasi kulit. Benar-benar aku ngerasa the best banget. Ini aku selalu bawa kemana-mana nih yang kemasan kecilnya, dan anak aku suka banget, maksudnya cuci tangan pakai si sanitizernya ini karena benar-benar kayak air gitu kan. Dan untuk ini dry tissue-nya juga multifungsi, the best banget karena benar-benar bisa dipakein air mateng, bisa juga dipakein sanitizernya ini. Dan aku kan dapat pouchnya juga. Jadi pouchnya itulah yang aku pakein buat tempat taruh tisunya. Benar-benar praktis, dibawa kemana-mana, dan kalau di rumah pun aku juga rajin bersihin gadget, mainan anak-anak itu jangan lupa loh, itu sarang-sarang kuman semuanya. Benar, apalagi handphone kita ya yang paling sering kita pegang, itu sebenarnya sarang-sarang yang paling benar-benar harus mendapatkan perlindungan yang paling prima banget ya. Pakai ini enak banget ya Bu Ayu karena water based juga dan udah terbukti membunuh 99,9 bakteri dan virus. Nah kadang-kadang nih mungkin buat moms juga atau mungkin buat teman-teman semuanya para penonton gitu ya. Kadang-kadang sanitizer yang kita beli itu bukan semuanya bisa membunuh virus, cuman membunuh bakteri. Jadi untuk pemilihan sanitizer, coba dicek lagi apakah dia ampuh untuk membunuh bakteri saja atau bakteri dan juga virus. Nah kalau tisu basahnya enak, tisu multifunctionnya tuh enak banget dari VitaFlow ya. Banget, bisa kering, bisa tisu basah. Iya, dan yang pasti gak gampang robek, itu yang paling penting gitu loh. Jadi benar-benar ini aku benar-benar bisa bawa kemana-mana banget ketika lagi butuh tisu basah ya pakai air matang atau disemprotin sanitizer lagi karena ini udah water based, jadi udah buat ngelap-ngelap segala macam tuh udah the best banget. Makanya aku sayang banget sama produk-produk VitaFlow ini. One package complete ya. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ayu Hastari. Nah kalau tadi Kristi yang udah nanya-nanya sama Ayu, sekarang ini giliran netizen yang akan tanya-tanya. Tapi sebelumnya supaya mungkin karena memang tadi Ayu juga sempat bilang bahwa gila Dokter Haikal tuh tahu banget. Ini tuh gue banget gitu ya. Sekarang udah ada pembuktian dari para wanita dan juga para moms. Kita akan undang Dokter Haikal untuk bergabung bersama dengan kita. Dokter Haikal, silakan. Halo. Welcome Dok. Nah, kalau tadi dokter cuman menjawab secara virtual aja, ternyata diamini sama Ayu ya sebagai wanita. Dok, aku dari belakang cuma bisa, oh my god dok, preach it gitu ya. Bener-bener ya, makanya memang dokter ini memang udah paling handal dan udah pas banget ditanyain sama tema kita pada malam hari ini. Nah sekarang mungkin kita akan coba buka pertanyaan yang sudah hadir dari para moms dan juga para pemirsa semuanya. Yang pertama, ini mungkin masih menanyakan sama Mama Ayu nih, ini dari Mam Dewi ND12 Pawati. Waduh, ini benar-benar nggak salah ya mention namanya ya. Moms, gimana cara Mam Ayu membagi waktu antara merawat si kecil, me time, dan juga kebahagiaan bersama dengan pasangan? Nih, dari wanita yang time managementnya bagus banget, kita dengarkan jawabannya ya. Iya, sebenarnya tadi juga aku mengutip dokter juga, itu benar sekali kalau dalam setiap harinya kita harus punya jadwal rutinitas, itu benar-benar penting menurut aku, karena benar-benar kita bisa ngelihat kapan waktu kita sama anak, kapan kita waktunya bertiga, suami dan anak, kapan waktu untuk diri sendiri, kapan waktu berdua suami. Jadi buat aku dalam sehari itu aku udah atur semuanya tuh, misalnya dari mulai pagi aku ngurusin sarapan, misalnya suami sama anak. Pasti suami habis itu kan kerja, walaupun dia WFH pun dia punya ruang kerja sendiri, jadi benar-benar aku ngerasa ya udah suami lagi sibuk dengan pekerjaannya, aku sama anakku seharian. Nah ketika anak aku tidur siang, makanya pastikan anak kecil tuh ada waktu tidur siangnya kan, sekali dalam sehari 2-3 jam itu adalah waktu yang aku pakai buat me time. Betul, karena aku sadar kalau misalnya aku nggak ada me time, aku stres banget, aku jadi sering cemberut, ngomel-ngomel terus, suami dijutekin, udah deh komplit banget. Jadi me time aku tuh aku pakai buat misalnya mau skincarean, mau ke supermarket, mau ketemu teman-teman, ataupun aku mau apapun itu pokoknya yang bikin aku happy, mau drakoran ya kan, atau series yang mana tuh ya, atau mau online shopping, apapun itu pokoknya yang bikin kita happy lakuin. Tapi aku di jam-jam anakku tidur, jadi benar-benar nggak terganggu suami, nggak terganggu anak juga. Nah ketika malam udah masuk jam dinner, nah itu biasanya waktu kita bonding time bertiga, makan malam bareng, habis itu kita main sama suamiku juga, sama anakku juga. Nah malam setelah anakku tidur barulah itu waktunya
kita berdua. Waduh, jadi kurang lebih daily life-nya seorang Ayu itu seperti itu ya. Dari pagi sampai malamnya dirincikan dengan baik. Benar, jadi benar, benar-benar benar. kita nggak bingung-bingung lagi. Aduh kapan ya waktu buat sama suami, nanti suamiku kurang perhatian lagi, nanti anakku kurang perhatian gitu. Jadi Yes. udah balance, udah adil gitu. Itu time management yang baik ya Yes. Dok ya. Dan juga memang Betul banget. lagi-lagi jadwal. Jangan sepelekan jadwal ya. Jadwal itu penting banget untuk Yes. ngatur kehidupan kita. Nah, next question ini datang dari Mama Felicia PS. Bagaimana nih caranya kita sebagai wanita untuk mengembalikan rasa percaya diri setelah melahirkan? Karena bentuk tubuh pasti berubah. Nah, ini mungkin dokter bisa kasih arahan dulu nih seperti tadi. Karena ini memang agak satu red line sama tema yang dokter tadi. Silakan Dokter Haikal. Oke, jadi nggak apa-apa, terima aja ya, karena itu memang suatu yang alami ya, Ya. dan tentunya juga butuh pengertian suami juga. Nah, tapi mams jangan putus asa ya, di saat mams menyusui, nah sebetulnya menyusui itu sama dengan mams membakar kalori. Makanya bagi para mams yang memberikan ASI eksklusif, mams adalah pejuang ASI ya, Wow. karena betul-betul sama dengan membakar kalori. Jadi Ya. akan membuat mams membantu untuk menurunkan berat badan juga ya. Dan tentu selama masa nifas ini ya, tadi saya bilang mam juga lakukan senam Kegel ya untuk mengembalikan otot-otot kewanitaan ya. Dan juga sangat penting bagi suami untuk mendukung mams ya. Jadi ingat yang namanya menjaga badan gak hanya mams doang, tapi suami pun juga nih. Jangan sampai nanti mamsnya udah kembali oke badannya, yang suaminya malah gemuk kan, Aduh. malah menurunkan daya tarik seksual. Nah, kalau itu kan tadi versi dokter nih. Iya. Mungkin Mams Ayu bisa sharing sama Mams Felicia. Felicia PS tadi yang kasih pertanyaan. Ya, oke. Kalau misalnya dari aku sendiri, jujur aku juga mengalami itu kok. Dulu waktu aku sebelum hamil tuh aku benar-benar lagi kurus banget Saya gitu, nonton lagi kok, body Bu, goals TV banget. Ibu tuh bener-bener Bu. kayak buset langsing banget nih orang gitu kan. Ya, terus habis itu aku hamil dan melahirkan, aku naik sekitar 22 kilo. Wow, Nah, itu oke. benar-benar ketika aku punya anak, punya baby baru melahirkan itu benar-benar aku sempet sedih sih dok, benar-benar kayak ngelihat badan sendiri tuh kayak kok begini sih bentuknya gitu, sempet yang It's kayak normal. gitu, and it's normal. Dan akhirnya ya itu dia, aku berusaha untuk menerima. Aku sekarang tuh udah jadi seorang ibu, ya berarti memang bentuk tubuh aku memang akan seperti ini gitu. Kalau misalnya aku mau cepat-cepat nurunin berat badan, tapi aku nggak mau juga karena aku mikirin aku harus kasih gizi buat anak aku ASI eksklusif. Jadi setelah aku pikir, udahlah, benar kata dokter tadi, menyusui itu katanya bisa nurunin berat badan juga kok secara natural gitu. Dan nikmatin aja prosesnya ini, ketika aku menyusui dulu sampai benar-benar udah full ASI eksklusif. Abis itu tuh aku bisa kok benar-benar fokus untuk memperbaiki tampilan diri ini lagi gitu. Dan benar setelah ASI eksklusif benar-benar kan kayak aku bilang juga, aku jadi punya me time banyak, aku bisa merawat diri, olahraga, jaga pola makan dan lain-lainnya yang bikin percaya diri aku juga balik lagi gitu loh. Benar. Lagi-lagi skill buat time management itu penting karena mungkin banyak juga teman-teman aku yang kayak aduh gimana nih, kayaknya nggak ada waktu kita semua sama 24 jam juga. Mungkin kebanyakan scrolling apa yang nggak penting, menunda-nunda Betul. pekerjaan, terus juga Betul. pekerjaan yang tidak penting dikerjakan terlebih dahulu, sehingga ketika pekerjaan yang penting jadi kayak waduh. Nah, Nah, ini tapi- kebiasaan dari gadis juga sih sebenarnya Nah, ya. itu Jadi untuk dia. para single ladies nih. Tapi kalau misalnya moms tadi misalnya benar-benar nggak pede banget, ya udah berarti moms harus fokus gimana caranya nurunin berat badan secara pelan-pelan. Kan ada jalan 45 menit tuh. Bener. Ya kan, di rumah bisa atau di luar rumah juga bisa sambil gendong si baby misalnya, kalau memang udah cepat-cepat pengen balik bentuk tubuhnya lagi gitu. Tergantung kebutuhannya juga, Betul. tapi yang penting Yes. juga caranya mesti sehat ya dok ya. Iya, dan sebetulnya ada senam-senam ringan yang dapat dilakukan bersama babynya, Oh, ya? kan? Dengan menyusui, menggendong baby, kan? Oh, Itu iya, juga iya, bisa iya. membantu untuk membakar kalori juga. Home workout ya. Jangan khawatir, pasti akan ada masanya mam bisa mengembalikan bentuk badan seperti semula kok. Semua akan indah pada waktunya, Yes. asalkan diusahakan ya. Betul. Harus ada usahanya juga. Oke, Yeah. we're going to the next question. It's coming from @GSHFRZK. Waduh, ini akunnya luar biasa ya. Thank you for the question by the way.
Kak mau bertanya tentang tips agar bisa membagi perhatian antara suami dengan anak-anak agar balance. Karena setelah punya anak, kita sebagai wanita kadang-kadang lupa sama suami sendiri. Ingin berduaan pun jadi canggung kalau depan anak-anak. Terima kasih Mams Ayu. Thank you for the question. Ya ampun Mam, suami jangan dilupain loh Mam. Kita cari yang Iya, lain loh bahaya Mam. ya. Bahaya ya sis ya. Iya. Kalau buat aku misalnya canggung gitu ya di depan anak-anak, sebenarnya kan kita dalam sehari misalnya lagi bareng-bareng pun banyak gitu loh waktu untuk bersama anak, untuk bersama suami. Jadi kalau misalnya dari pengalaman aku pribadi bisa misalnya nyelip-nyelip pas lagi makan malam nih, misalnya makan malam sama bareng sama anak-anak udah selesai, kita temenin lah suami kita kan, dengerin ceritanya, curhatnya apa hari ini. Pokoknya bener-bener jangan sampai suami tuh kehilangan sosok kita yang dulu gitu loh, karena kita dulunya kan bener-bener merhatiin dia banget ya kan, tiba-tiba pas lagi setelah punya anak jadi berubah. Sebenarnya mungkin suami juga agak gengsi ngomong kayak butuh perhatian ya kan, Laki-laki. iya kan, butuh perhatian, tapi sebenarnya dia udah ngeliat kita capek, mungkin kayak nggak tega apa gimana. Jadi benar-benar mesti dari kita yang ngerti melihat mimik wajah suami gitu, jangan dilupain ya. Diperhatiin ya suaminya. Loh, ini suami-suami akhirnya mengencangkan bagian volume ini kali ya. Kalau dia kan kayak ibu kencengin bagian yang ini, sekarang suaminya kencengin bagian yang ini. Intinya mah balance dua-duanya, bener nggak sih Dok? Betul. Jadi intinya ada triknya ya, apalagi di zaman kemajuan teknologi saat ini ya. Kalau memang kita sulit atau sungkan mengkomunikasikan kalimat romantis kepada suami karena di depan anak-anak, maka utarakan via chat. Wih, Via kayak chat, kasmaran dulu ya Dok meskipun ya. lagi di rumah chat-chatan ya, atau ada waktunya video call tapi di beda tempat, beda ruangan, itu kan bikin suatu hal yang baru ya. Jadi membikin adrenalin yang meningkat gitu loh. Jadi gitu, itu bisa menciptakan suasana romantis yang unik. Unik ya, walaupun misalnya suami di kamar bawah, istri di kamar Iya. atas video call. Pokoknya dia karena udah pandemi ini suasana baru Betul. lah, apapun dicoba Atau bisa kirim chat ke suami dengan emoticon ciuman, pelukan iya. kan, Iya, itu kan betul. pas dibaca ketawa sendiri suaminya kan. Iya. Wah, Meriwing lucu lah ya Dok ya. Bener-bener ya, bener-bener kayak pacaran zaman sebelum nikah gitu ya. Waduh, ini life lesson juga ya bagi yang belum menikah ya. Keep being romantic no matter what, and you have to try for it. Exactly. Ya. Oke, next question ini coming dari Mam @mrs_tumiwa. Mam Ayu, apa aja sih yang Mam Ayu lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga di masa pandemi ini, Mams? Karena memang aktivitas di luar pun juga harus terbatasi semenjak adanya pandemi. Thank you, Mams. Oke, yes, harus kita akui memang pandemi bikin kita di rumah banyak waktu, jadinya ketemu sama pasangan misalnya yang tadinya sering ditinggal jadi akhirnya ketemu terus, jadi mungkin jadi banyak cekcok segala macam. Tapi satu sih yang pasti, kalau misalnya berantem pasti adalah dalam rumah tangga, apalagi gara-gara sering ketemu. Tapi kalau bisa diusahakan jangan sampai di depan anak gitu kan, karena dengan kayak gitu mungkin jadi bisa mencontoh yang tidak baik untuk anak gitu. Pokoknya kita tahan lah gimana caranya kalau misalnya mau menyelesaikan suatu permasalahan sama suami ya nanti ketika kita berdua. Terus karena kita jadi banyak waktu di rumah, usahakan bikin suasana yang nyaman, yang betah gitu, yang bikin kita jadi apa ya, bisa quality time-nya tuh enak gitu, bareng-bareng di rumah. Cari aktivitas-aktivitas kita yang bikin betah. Pokoknya sering-sering bonding time sama suami, sama anak, karena bener-bener kapan lagi sih, mungkin ini juga cara Tuhan untuk bikin kita lebih dekat sama keluarga kita gitu loh dengan adanya pandemi ini. Dan aku yakin banget di pandemi ini kita juga diajarin bersyukur dengan apa yang kita punya gitu. Apa yang kita punya sayangilah gitu, bener-bener kita jaga gitu selama pandemi ini. Luar biasa sekali ini Ibu Ayu ya. Tapi juga memang kita juga harus salut banget para moms di luar sana yang mungkin banyak banget pekerjaannya, banyak banget peran yang harus dilakukan tapi dia tetap bisa survive. Makanya memang wanita tuh diciptakan menurut aku tuh spesial banget ya. Multitasking, very creative dan juga very strong at the same time. So shout out and give some love for all the moms out there. You are loved. Nah, kalau misalnya nih Moms Ayu, kalau misalnya lo sendiri sebagai moms influencer itu sekarang
ya dikit-dikit paket, ya kan? Kayak lebih seringan dipanggil paket sama dia dibandingin dipanggil sama laki lo deh kayaknya ya. Tapi tuh bikin seneng loh, paket Paket asik. apa lagi nih hari Apalagi ini nih yang keluar. gitu. Nah mungkin juga kan pasti paket dari luar tuh kan membutuhkan yang namanya sterilisasi. Iya, Terus betul. juga beli barang dari luar karena pandemi ini kita jadi fokus banget sama yang namanya kebersihan. Kalau lo sendiri ada impact di gaya hidup lo yang satu itu nggak sih? Iya pastinya dong. Sekarang juga segala sesuatu bukan cuma barang-barang yang akan masuk ke dalam rumah aja kita steril, tapi kitanya juga harus steril dong. Bener. Dari luar rumah gitu. Kalau misalnya untuk barang-barang di rumah tuh harus rutin benar-benar dibersihin. Ya benar-benar pakai produknya VitaFlow ini nih sangat banget berguna. Soalnya semua ini ya, Bo, semua lini ya. Iya, apa ya? Kalau misalnya di rumah tuh kan barang-barang banyak banget, dari mulai barang-barang anak. Kadang-kadang yang sering dibersihin aja tuh masih tetap debuan juga. Kita Benar. nggak tahu kuman dan bakteri tuh ada di mana-mana. Jadi benar-benar pastikan benar-benar di rumah harus kita sering steril, dan mainan-mainan anak tuh aku sering banget bersihin pakai ini. Terus juga gadget itu dia. Dan yang kayak tisu ini, dry tissue ini kadang-kadang aku juga suka bersihin buat make up. Aku pakai juga buat bersihin make up. It's very Iya, benar-benar usable. aku pakai semua produk-produknya VitaFlow karena benar-benar multifungsi, dan buat aku semua moms wajib punya di rumah, ditaruh di rumah ataupun kemana-mana sama si kecil harus dibawa. Nah kalau Ken VitaFlow sendiri ini. lo kan anak kecil kan masih 3 tahun, masih pengen pegang sana pegang sini. Nah, lo menyiasatinya gimana nih? Nah, jadi kalau misalnya nih, let's say kita lagi di playground gitu ya, Iya, di luar. playground. Puas-puasin dulu deh kamu main, pegang sana semuanya, apapun yang mau kamu pegang, biarkan dia bereksplorasi. Nanti begitu udah selesai, stop. Abis itu udah selesain, bersihin semuanya, pakaiin hand sanitizer, bersihin semua mainannya segala macam, bersih. Dan ya udah, abis itu pun tetap misalnya kita sudah masuk rumah atau ketemu toilet, kita cuci tangan juga pastinya. Tetap ya, gitu. tapi Tetap harus pertolongan pertama ekstra. tetap sanitizer ya, apalagi Sanitizer sanitizer dulu. VitaFlow karena Heeh. memang kalau dilihat ini benar-benar kids friendly banget dan bisa ke segala aspek, mau ke tempat duduk kita sekarang, Iya. mau ke gadget, mau ke tangan, ke alat makan, pokoknya all in one and one complete package. Nah kalau misalnya Dokter Haikal sendiri, orang-orang tuh sekarang udah bosan banget sama yang protokol kesehatan, tapi bener loh, cuman protokol kesehatan yang bisa menyelamatkan kita sekarang sambil menunggu adanya vaksin. Mungkin dokter mau ada yang disampaikan nggak sih buat para moms buat bener-bener menegakkan protokol kesehatan? Jadi jangan pernah bosan untuk tetap lakukan 3M ya. Ya. Memakai masker ya, kemudian menjaga jarak dan rutin mencuci tangan. Tambah lagi dengan 3R, yaitu hindari ruang sempit ya. Karena kan virusnya itu bisa berkumpul di Ruang ventilasi yang tersebut. tertutup ya. Kemudian juga hindari keramaian. Dan yang R ketiga, hindari rumpi. Kalau rumpi itu ngumpul jadinya. Jadi kalau udah rumpi nggak mungkin udah heboh. Si ini tahu nggak sih udah langsung lepas deh maskernya. Repot deh kalau lagi gitu ya. Makanya selain 3M tadi tambahan dari Dr. Haikal ada 3R. Nah ini kita ada question buat Mam Ayu sama Dr. Haikal dari @hani_May. Mam, suamiku tuh introvert. Aduh, susah banget nih muji aku aja, muji dia cuma aja. Sabar. Gimana nih Mom supaya hidupnya tuh kalau misalnya di rumah jadi lebih hidup lagi suasananya, apalagi tiap hari 4L, lo lagi. Tips buat pasangan beda karakter. Mungkin dari Mam Ayu dulu, nanti mungkin Dr. Haikal akan jelaskan secara sainsnya ya. Tapi menurut aku itu seru loh, malah yang Karena suami lo kayaknya iya, tipe ya. ini suami aku banget, orangnya pendiam, introvert. Nah, Ini Ibu suami Ayu aku banget. ekstrovert. Betul, Nah. jadi kita tuh sebenarnya tuh balance loh. Jadi kadang-kadang suami itu kayak gitu dia cuma padahal dia seneng gitu. Padahal hatinya tuh banyak bunga sakura gitu. Tiba-tiba kayak, "Nah, kamu cakep banget," pakai kayak itu. Langsung ya. Iya, cuma masalahnya orang-orang introvert itu dia kan susah untuk mengekspresikan gitu. Betul. Jadi kita kadang-kadang ngelihatnya, ih kok udah dipuji-puji tapi jawabannya cuma gitu sih. Padahal sebenarnya dia seneng digituin. Jadi menurut aku ya jangan pernah berhenti untuk muji dia. Pokoknya ya mams yang tahu pasangannya gimana ya, senengnya, sukanya tuh dipuji yang gimana, mams yang paling tahu. Tapi jangan pernah kapok, karena jujur sebenarnya itu dia seneng suami mams kayak gitu loh.
Kadang kalau misalnya aku pikir kalau misalnya aku ekstrovert, terus suami aku juga sama ekstrovert juga, ketemu ngobrol, kadang-kadang mungkin pusing kali ya gitu. Tiap hari talk show ya saya. Bingung ya tiap hari talk show gitu Iya, ya. makanya. Jadi ya kita ibu-ibu biasa lah ya, kalau kitanya udah bawel segala macam, pasti pengennya ya suami juga yang ngademin gitu, yang kalem, jadinya kayak lebih sabar, ngelihat lebih balance gitu loh. Dan menurut aku nggak ada yang harus dirubah, karena menurut aku ya misalnya si pasangan ekstrovert dan si suaminya introvert itu malah balance dan bikin kehidupan rumah tangga tuh seru kok. Hashtag jodoh Gitu. pasti bertemu. Memang jodoh Iya. itu nggak bisa dipungkiri dan Mams ini kan udah memilih jodohnya. Jadi keep Paling doing tahu. love aja Yes. ya Mams. Sabar buat Mams tadi yang nanya siapa namanya? Buat Mams Hani Mei, sabar ya Mams Hani ya. Nah mungkin kalau tadi dari sisi seorang ibu, wanita, nah ini dari sisi seorang dokter yang juga laki-laki. Silakan dok. Jadi kalau kita punya pasangan introvert ya, biarkan saja. Kasih dia waktu ya. Karena gini ya, sebetulnya orang introvert itu bukan berarti dia tidak mau berinteraksi, tapi bentuk komunikasi berbeda. Ya, introvert ini bentuk komunikasinya biasanya dia menuangkannya dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, pasangannya yang extrovert cobalah masuk melalui tulisan, chat. Di chat sampaikan tentang pengalaman yang dialami, dan itu akan membuat si introvert akan membaca dan dia akan lebih terbuka. Nah, intinya adalah bukan dia nggak mau komunikasi, tapi bentuknya beda. Dan yang namanya cinta, ya cinta itu bukan untuk mengubah seseorang. Cinta bukan untuk mengubah pasangan kita. Super. Ya, cinta adalah menerima pasangan kita kurang lebihnya, dan cinta itu bukanlah pengorbanan. Jangan pernah berkorban untuk cinta, karena cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang memberikan kita kenyamanan. Setuju banget. Preach it dok. Saya lagi luar biasa loh dokter ini loh. Ngomong sedikit tapi langsung hati-hati para moms ini langsung kayak gitu ya, benar-benar betul, kayak kayak, terwakilkan oh my God, gitu ini ya. benar Next banget. question ini datang dari Nia Indriawati. Ini kayaknya buat dokter deh. Dok, apakah jika menggunakan KB spiral, benang dari spiral itu akan mengganggu saat berhubungan? Karena saya mau KB, tapi posisinya sekarang saya masih takut dok. Oke, thank you for the question, Mam. Silakan. Jadi KB spiral ini adalah IUD ya, IUD yang non hormonal, yang memang dia terbuat dari benang tembaga. Nah, pada saat pemasangan IUD itu memang harus dipastikan benangnya tidak sampai keluar dari misfi, ya. Makanya lakukan pemasangan IUD tembaga atau non hormonal ini atau spiral ini pada saat kondisi mam sedang haid. Kenapa? Karena bisa meminimalkan rasa nyeri, karena pada saat haid itu leher cervix lebih terbuka, jadinya akan nggak sakit. Dan pastikan pemasangan IUD atau spiral yang tepat itu benangnya tidak akan menjuntai keluar dari misfi. Andai kata menjuntai itu berarti ada yang salah pada pemasangan, dan kalau seperti itu harus segera diperbaiki oleh dokternya. Nah itu segala teknikal, dan yang penting adalah kalau misalnya tadi seperti yang dokter Haika katakan, jika ada kecanggungan atau yang dirasa mams ini kok kayaknya nggak bener ya, langsung konsultasikan pada dokter yang terkait. Jadi, ya dok ya. Biasanya tuh kalau misalnya mams merasa kok ada benang menjuntai ya, nah itu berarti pasangnya belum tepat. Itu mesti kembali ke dokternya. Kembalikan harus dikonsultasikan untuk dokternya. Nah kalau misalnya nih, kalau tadi kita ngomong nih manajemen time nih dari sisi cewek gitu kan, ini bener-bener cewek banget. Nah ini beruntung banget memang ada dokter Haikal juga. Kalau misalnya untuk dokter Haikal sendiri nih, sebagai seorang laki-laki gitu ya, kayaknya bener-bener biar balance dok, gimana tips and triknya supaya membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga dok? Oke, jadi intinya adalah buat jadwal ya. Lagi-lagi buat jadwal ya dok betul. ya. Jadi meskipun pandemi jangan sembarangan ya, bangun sembarangan, tidurnya larut ya, kemudian makan nggak teratur tuh nggak boleh. Itu malah membuat kita jadinya nggak sehat hidupnya, bisa gemuk ya, obesitas. Jadi tetap bikin jadwal, kapan kita bekerja, kapan kita ada me time. Dan saya adalah orang yang introvert. Jadi saya tuh sangat membutuhkan me time, dan istri itu memahami. Di saat saya me time, saya sendiri, saya fokus dengan diri saya, dan dia paham. Dan ketika saya sudah selesai me time, itu saya merasa kembali berenergi, sehingga saya bisa kembali antusias berhadapan dengan istri saya. Wow, ternyata juga dari sisi laki-laki mereka juga harus mau berupaya dok ya, untuk bikin yang namanya jadwal yang penting, supaya karena di hari-hari kita ketemunya tempatnya itu lagi, memang benar tuh memang harus ada plot yang tepat sehingga
moodnya juga berubah-berubah sehingga memang juga ada tetap joy atau sukacita dalam keseharian kita. Terus Nah, satu lagi nih, silakan Dok. Kristi ya. Jadi gini, laki-laki ini ya, dia kalau andai kata istrinya terlalu kepo, itu akan membuat laki-laki terganggu, malah membuat dia tertantang untuk cheating. Oke. Tapi di saat istrinya biasa aja atau mungkin cenderung cuek, ini laki-lakinya akan merasa kok kayaknya ada yang ini nih ya, gue merasa kayaknya gue harus betul-betul bonding sama istri gue karena dia tuh trust banget sama gue gitu, dia tuh nggak ngerecokin hidup gue gitu loh. Nah itu akan membuat perasaan berbeda pada suami dibandingkan kalau kepo banget istrinya, itu akan membuat suami terganggu Dok, gitu. sama suami aku. Iya memang Gak suka ya. banget dikepo-kepoin. Bener, Malah aneh gitu kayaknya kalau misalnya aku nanya-nanya apa-apa, dia bilang kenapa kok nggak percayaan banget sih, aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu. gitu, Tapi kan baik. kita emak-emak ya biasa ya ribet Sebelum gitu. jadi mak-mak juga aja pas pacaran pasti ribet kan Iya. loh. Nanya-nanya gitu kan. Ya udahlah. Intinya adalah balance. Yes. Balance is the key. Nah ini juga ada pertanyaan nih, kalau buat lo sendiri Bu Ayu, lo tuh di rumah tuh ada yang bantuin nggak sih? Atau Nah. gimana supaya, karena kan mungkin ada moms-moms yang memang apa namanya harus mengerjakan semuanya sendiri, jadi memang challenge-nya lebih besar kan, jadi susah untuk menemukan time management-nya. Kalau Bu Ayu sendiri gimana? Nah, kalau misal di rumah tuh aku ada yang bantuin sih sebenarnya untuk beres rumah segala macam. Tapi kalau untuk ngurus scan sebenarnya kayak dari dia lahir aja tuh aku benar-benar megang dia sendiri selama dia setahun pertama. Entah kenapa tuh naluri keibuan aku bener-bener kayak pengen ngurusin Ken gitu. Pada akhirnya aku kecapean sendiri, aku stres sendiri, kurang me time, ngomel-ngomel terus, dan pada saat itu akhirnya ya aku ngobrol sama keluarga gimana nih baiknya gitu. Ya udah akhirnya mulailah sering titipin Ken ke oma opanya ataupun ke mertuaku juga gitu. Tapi memang dasarnya ketika aku udah married, udah benar-benar berumah tangga, kayak pengen megang semua urusan rumah tangga sendiri. Ketika lagi di rumah kita ngapain lagi sih? Maunya sih santai-santai, tapi kan pasti anak ngegerecokin kita juga. Pengennya kalau misalnya masak buat anak aja, ya pengennya kita sendiri yang pegang bahan-bahannya. Begitupun masak misalnya buat suami. Tapi kalau untuk rutin sih nggak, mendingan pesen aja ya. Bukan ibu yang bisa masak Atau ya. udah ada jadwal endorse ya, hari ini apa, hari besok apa, hari ini apa, aman Review gitu. makanan gitu kan. Tapi sebisa mungkin aku harus memastikan yang kebutuhan utama-utama anakku, suamiku tuh aku yang handle sendiri gitu loh. Terlepas dari ada yang bantuin atau enggak gitu. Tapi untuk bersih-bersih rumah sih enggak lah, ada orang yang Pernah burn out nggak sih? pastinya. Pasti. Nah cara lu keluar dari ibarat kata lingkaran setan burn out itu atau negativity area itu gimana cara buat Iya. positif lagi? Aku tuh ngerasa burn out kalau aku udah terlalu lelah apa yang ada di pikiran dan tenaga, misalnya dari pekerjaan ada pressure juga, terus di rumah juga misalnya harus misalnya urus ini itu pastinya udah tenaga capek, pikiran capek. Nomor satu aku bilang dulu sama suami aku kayak aku nggak kuat, Aku lelah. aku capek gitu. Nah pasti ntar suami aku bilang ya udah, lagian kamu ngapain sih, itu kan ya sebenarnya kita tuh nggak terpaksa kayak gitu, tapi kayak kita pengen aja kayak gitu kan. Nah akhirnya suami aku bilang udah, makanya kamu tuh me time, kamu tuh pergi kayak sama teman-teman atau apa segala macam. Iya pastinya aku butuh banget yang namanya me time. Apa deh, panggil tukang pijet kayak apa gitu. Jadi bener-bener aku harus butuh setengah hari setidaknya nggak ketemu misalnya suami sama anak, dan berbau-bau rumah tangga dulu. Aku pengen kayak mau ke salon kayak, mau ke mall kayak, ketemu teman-teman, gosip, rumpi gitu yang benar-benar bikin aku charge, refresh gitu dari kehidupan rumah tangga. Nanti pulang-pulang aku seger lagi, happy lagi pasti Lagi-lagi gitu. ya. Emang me time tuh nggak peduli cewek cowok sih, semua Yes. orang tuh butuh gitu ya. Yes. Cuma caranya aja mungkin yang beda-beda ya Dok betul. ya. Karena semua orang itu punya comfort zone tersendiri. Yes. Exactly. Setuju. Oke, next question ini ada dari Ananda Roslina. Ini pertanyaan untuk Dr. Haikal. Dok, adakah efek samping untuk pemakaian pengaman dalam jangka panjang untuk pasangan yang istrinya masih takut untuk KB? Silakan dokter. Oke, ini maksudnya kondom ya. Betul sekali. Nah, kondom adalah alat kontrasepsi yang paling aman, paling mudah digunakan dan paling gampang didapatkannya ya. Dan kondom tidak akan memberikan dampak ke tubuh, tidak akan memberikan dampak ke gangguan hormonal. Jadi sebetulnya penggunaan kondom jangka panjang itu aman, tapi ingat, perhatikan cara menyimpan kondom, cara menggunakan dan melepasnya. Karena
banyak nih ya, memang mungkin kita sering dengar kata kondom, tapi apakah kita tahu cara menyimpannya? Karena kalau kondom disimpan di dompet ya, atau di tempat yang lembab, itu kan merusak kondom. Gitu. Jadi pastikan kita tahu cara menyimpannya, cara menggunakannya, dan cara melepaskannya. Jadi aman sebetulnya. Aman ya dok ya. Oke, there is another question dari teman-teman semuanya. Wow, kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk para moms yang sudah memberikan pertanyaan. Dan thank you so much juga buat Dr. Haikal dan juga Ibu Ayu. Ini serasa kita lagi di kafe-kafe iya lagi loh, ya. serius. Lagi ngobrol, apalagi ada ahlinya Iya, gitu makanya ya. bener-bener kayak private banget nih sama dokter gitu. Puji kita Tuhan banget. ngobrol. Moms juga akhirnya berasa private ya, karena pertanyaan-pertanyaannya juga sudah dijawabkan dengan baik. Oke, Dr. Haikal, Mam Ayu, sekali lagi terima kasih. Semoga Terima sehat kasih. terus selalu. Terus Terima juga kasih. teriring doa buat para pasangan masing-masing, para keluarga juga diberkahi dan juga diberikan keharmonisan selalu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima untuk Dr. kasih, Haikal dan Kita juga Bro. Ayu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini dan banget tema yang luar biasa, menjaga keharmonisan pasangan setelah melahirkan. Memang pada intinya adalah balance is the key, terus juga memang harus ada me time dari masing-masing pasangan, dan hubungan harmonis itu bukan melulu hanya seputar hubungan seksual, tapi juga banyak sekali langkah-langkah kecil atau pergerakan-pergerakan kecil yang bisa kita berikan yang terbaik kepada pasangan kita. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Mam Ayu dan juga Dr. Haikal, sekarang ini Christy ingin mengundang untuk para mam semuanya dan juga para penonton yang sudah hadir pada malam hari ini untuk turut berbahagia dalam perayaan 3 tahun dari VitaFlow. VitaFlow ini sudah banyak sekali memberikan produk-produk terbaiknya dan sekarang juga sudah menjadi sahabat kita semua yang sudah hadir di Indonesia dari tahun 2017. Dan sekarang yuk, nggak lengkap namanya kalau misalnya birthday tapi kita nggak celebrate bareng-bareng, kita nggak nyanyi bareng-bareng, kita nggak euforia bareng-bareng. Dan sekarang kita akan turut dalam kemeriahan 3rd anniversary dari VitaFlow bersama dengan keluarga besar VitaFlow. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk penonton semuanya dan para mam secara virtual kita tiup lilinnya bareng-bareng ya. Tiup lilinnya. And happy 3rd anniversary untuk VitaFlow. Agak jauh tapi nggak apa-apa walaupun secara virtual, teriring doa terbaik untuk ulang tahun ketiga dari VitaFlow, tentunya untuk terus berinovasi dan juga memberikan produk-produk terbaik bagi para pelanggan setianya ya. Oke. Nah, karena memang ulang tahun ketiga VitaFlow ini juga sudah menyentuh hati para mam semuanya. Dan terima kasih banyak yang sudah memberikan greetings atau ucapan ulang tahun untuk VitaFlow. Sekarang waktunya Christy untuk mengumumkan ada 40 hadiah untuk 40 pemenang hiburan yang akan mendapatkan voucher belanja dan saldo OVO senilai Rp100.000. Siapa saja pemenangnya? Ini dia. Selamat untuk 40 pemenang semuanya. Silakan dilihat baik-baik namanya. Ya, itu tadi 40 pemenang ya. Silakan dicek namanya. Kalau dibacain kayaknya hostnya agak-agak pingsan ya, karena 40 nama gitu ya. Tapi pastinya nanti akan ada di Instagramnya VitaFlow. Jadi untuk para pemenang silakan langsung saja untuk menghubungi VitaFlow via direct message ya. Dan pastinya untuk pemenang grand prize yang belum diumumkan hari ini, ya memang belum diumumkan hari ini karena diumumkan nanti tanggal 7 Desember 2020. Hadiahnya ini luar biasa banget Mams, karena ada smartphone Galaxy A21s, 2 smartwatch Samsung Fit E2 dan juga 6 hampers pakai VitaFlow yang ditunggu
partisipasinya sampai dengan tanggal 6 Desember 2020. Pemenangnya akan diumumkan tanggal 7 Desember 2020 di Instagramnya VitaFlow. Jadi untuk moms yang belum ikutan atau sudah ikutan atau mungkin yang udah menang hadiah-hadiah sebelum ini masih punya kesempatan untuk memenangkan hadiah grand prize-nya. Jadi yang udah menang serangkaian hadiah tadi masih bisa ikutan untuk mendapatkan grand prize ini sampai dengan tanggal 6 Desember 2020. Tuh, hadiah grand prize-nya kece-kece banget. Jadi jangan lupa silahkan langsung ikuti ketentuannya sampai tanggal 6 Desember 2020. Oke Mams, jangan lupa ya, pokoknya semuanya informasinya lengkap banget, tinggal langsung aja cek di @vitaflow.baby. Nah Mams, gak kerasa ya bahwa sekarang kita sudah hampir berada di penghujung acara. Sekali lagi jangan lupa bahwa masih ada kesempatan Mams untuk memenangkan grand prize pada kesempatan hari ini yang masih dalam serangkaian 3rd anniversary dari VitaFlow. Selamat untuk para Mams yang sudah memenangkan hadiah-hadiah yang udah banyak banget, mulai dari hadiah repost, hadiah untuk 40 orang dan juga hadiah dari para sponsor. Semoga semuanya jatuh kepada tangan yang tepat ya. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Haikal dan juga Mams Ayu yang udah bener-bener connected banget dan juga tepat banget membahas tema kita pada malam hari ini untuk menjaga keharmonisan pasangan setelah menikah. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan yang baik untuk para Mams semuanya ataupun bagi para keluarga Indonesia untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan juga pastinya keluarga yang benar-benar bisa hadir gitu ya di setiap kesempatan yang ada. Oke Mams, kalau misalnya kita lihat tadi ya sudah hampir 1 jam Kristi menemani Mams semuanya dan juga udah banyak banget sharing tentang menjaga keharmonisan pasangan kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Haikal dan juga Mams Ayu, dan terima kasih juga untuk para sponsor Teman Bumil, Sehat Q, Court Life, Lactamore, dan juga komunitas Smart Moms ID untuk supportnya. Dan tentunya sekali lagi Kristi mau ngingetin lagi nih bahwa kalau misalnya Moms ini harus menjadi pertolongan pertama bagi keluarga, apalagi sekarang ini di tengah lagi pandemi. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja, dan juga kalau misalnya harus keluar rumah harus menekankan protokol kesehatan yang cuman satu-satunya 3M itu untuk menyelamatkan kehidupan kita dan orang-orang yang kita sayangi sekarang ini. Jadi please jangan lupa untuk bawa sanitizer kemanapun, usahakan untuk cuci tangan dan juga menjauhi kerumunan dan pakai masker. Dan tentunya VitaFlow Sanitizer ini hadir sebagai sanitizer non-alkohol dan juga antiseptik yang aman untuk bayi dan anak-anak serta seluruh anggota keluarga. Karena pastinya kandungan dari VitaFlow Sanitizer ini mengandung kandungan hypochlorous acid atau HOCl yang bebas alkohol dan juga teruji lab. Jadi pastinya buat moms yang suka iritasi karena mungkin kebanyakan pakai sanitizer, nggak mungkin iritasi kalau misalnya pakai sanitizer dari VitaFlow karena memang sudah teruji aman dari iritasi, dan juga kalau misalnya tertelan sama masih kecil tetap aman moms. Dan juga yang paling penting adalah penggunaannya yang one package complete, bisa buat apapun, bisa buat kursi, bisa buat tangan, atau mungkin bisa buat gadget, bisa buat sekitar kita, ataupun buat para moms ini untuk kelengkapan alat makan si kecil juga bisa pakai VitaFlow Sanitizer. Jadi yang penting adalah kesehatan yang utama, dan jangan lupa untuk menggunakan VitaFlow Sanitizer. Oke, dan ada kabar bahagianya juga untuk para moms yang mau memborong, karena kalau mencoba kayaknya semuanya udah pernah coba ya. Jadi untuk moms yang pengen nyetok nih untuk stok produk-produk VitaFlow di rumah, jangan lupa hari ini ada diskon 30% moms untuk semua produk dari VitaFlow. Moms tinggal langsung aja masuk ke e-commerce sehatq.com, dan untuk pembelian semua produknya jangan lupa untuk masukkan kode VitaFlow 3THN atau VitaFlow 3 tahun. Sekali lagi ya, VitaFlow 3 tahun. Nah, ini voucher code sudah terpampang nyata, tinggal langsung masukin aja. Dan kalau misalnya nih moms belanja sampai dengan Rp100.000, moms berkesempatan akan langsung mendapatkan kalender 2021 dari VitaFlow. Udah diskon,
terus juga gampang banget. Kalau misalnya stok udah pas banget, dapat free kalender juga udah paling the best banget VitaFlow ya. Dan pastinya juga terima kasih banyak nih untuk Musikalia Academy yang hari ini sudah menyediakan tempat yang luar biasa untuk kita sharing-sharing bareng. Dan juga ada musician di belakang kita, terima kasih banyak. Tadi juga sudah ada Vetalia dan juga Yohana yang mendukung acara kita pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk moms yang sudah hadir pada 3rd anniversary VitaFlow malam hari ini. Sampai dengan di akhir acara, boleh kita berikan tepuk tangan semuanya. Sekali lagi, semoga apapun yang kita bincangkan pada hari ini boleh memberikan dampak yang positif. Dimanapun Anda berada, Moms, jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan. Dan kalau keluar, bawalah sanitizer dari VitaFlow dan juga produk-produk terbaik lainnya untuk menemani Moms dan juga keluarga di keseharian kita. Nah, sekarang waktunya Chrissy pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di event berikutnya. Dan terimalah persembahan terakhir dari kami. See you, bye! Till as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, but a little scared. Neither one prepared. Beauty and the Beast. Ever just the same. Ever a surprise. Ever as before. Ever just as sure as the sun will rise. Till as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong, certain as the sun, rising in the east, tell us all this time, song is all this rhyme, beauty and the Beast. Tell us all this time, song is all this rhyme.